Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini selamat siang. Jadi hari ini kita mulai perkuliahan untuk perancangan gedung ya. Jadi intinya perancangan gedung itu mengulang mata kuliah yang sebelumnya dari Jalan Raya 1, Jalan Raya 2, terus kemudian apalagi ya yang tentang jalan ya, geometri kayak gitu ya, teknik lalu lintas juga ada. Nah, nantinya teman-teman outputnya dari mata kuliah ini sesuai yang sudah disampaikan Pak Sadila di pertemuan pertama, nanti teman-teman akan merencanakan. Jadi merencanakannya nanti dipermudah juga ya, kan sudah ada gambar rencana juga, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan gambar tersebut. Silahkan nanti teman-teman yang milih, karena teman-teman yang merencanakan maunya nanti gimana untuk gambarnya. Nah, dari saya itu hanya memberikan semacam penguatan ya, self reminder, mengingat yang dulu-dulu. Barangkali teman-teman kayak mata kuliah Jalan Raya 1, Jalan Raya 2 itu agak sedikit lupa gitu. Ya saya harap sedikit ya lupanya, nggak banyak. Jadi nanti nggak kesusahan juga teman-teman untuk ngerjakannya gitu. Nanti sambil dibuka catatannya Jalan Raya 1, Jalan Raya 2, sebab ini balik lagi ini masih berkesinambungan dengan mata kuliah tersebut untuk perancangan jalan. Oh iya, beberapa sudah ada yang saya kembalikan, tapi belum semua sih memang. Nanti hari ini saya usahakan selesai untuk saya kembalikan ke teman-teman. Nanti tolong dikembalikan lagi ke saya ya dalam bentuk PDF dan juga sudah ada yang catatan dari saya. Jadi di Google Classroom yang tugas yang kamu unggah di Google Classroom itu sebagian sudah ada yang saya beri komentar kayak gitu. Nah, nanti kalian tolong ketik terus kemudian convert dalam bentuk PDF dan kemudian kirim balik ke Google Classroom gitu ya teman-teman. Oke, itu tentang tugas. Oke, saya masuk ke materi hari ini tentang perancangan geometrik jalan. Mungkin teman-teman sudah belajar ya tentang geometrik ini, cuma sekedar mengingatkan aja, barangkali teman-teman agak lupa ya tentang materi ini. Jadi klasifikasi jalan diawali dari klasifikasi jalan. Klasifikasi jalan itu kalau sesuai peruntukan itu ada yang klasifikasi jalan yang umum dan kemudian jalan khusus gitu. Nah, jalan umum sendiri masuk ke jalan umum ya. Jalan umum itu dikelompokkan berdasarkan itu ada 5 berdasarkan sistem, status, fungsi, kelas, dan yang terakhir spesifikasi penyediaan prasarana. Kalau kita ngomong terkait tentang sistem, berarti itu nanti masuk ke jaringan jalan primer, jaringan jalan sekunder, kayak gitu. Jadi jalan yang primer itu yang apa, jalan yang sekunder itu yang apa. Kan teman-teman sudah itu ya, mempelajari hal tersebut. Jadi kalau kalian merencanakan suatu jalan, itu juga harus memikirkan ini cocoknya sebagai jalan apa, jalan primer kah, jalan sekunder kah, nanti kalau misalkan ambil satu penelitian. Nah, masuk ke status. Jalan sendiri memiliki beberapa status ya. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, kota, kemudian jalan desa. Nah, berdasarkan statusnya, makanya untuk misalkan ada perbaikan jalan, terus kemudian ada pembangunan jalan, itu untuk anggarannya sendiri biasanya beda-beda porsinya. Kalau nasional biasanya nasional dan provinsi ini ya. Kalau nasional berarti nanti anggarannya pasti ikut di pusat. Provinsi juga. Tapi kalau kabupaten, kota atau jalan desa ini biasanya ikut yang di di lokal di kabupaten atau diikut di kabupaten kayak gitu. Jadi nggak langsung anggaran dari pusat. Nah, fungsi, berdasarkan fungsi itu ada arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Semakin kompleks, dia semakin crowded, berarti biasanya masuk ke arteri. Sedikit ke
apa namanya, lebih di bawahnya lagi ada kolektor, lokal, dan lingkungan. Lingkungan ini biasanya dalam desa. Lokal biasanya kabupaten kota, kolektor biasanya penghubung ya provinsi. Arteri itu biasanya nasional. Kita masuk ke kelas. Kelas ini sesuai dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Biasanya ada kelas 1, 2, 3A, 3B, 3C. Ini tergantung nanti lalu lintasnya seperti apa. Jadi kalau misalkan arteri berarti nanti kelasnya apa. Jadi agak beda gitu ya, sesuai peruntukannya gitu nantinya untuk kelas jalan. Masuk yang terakhir, spesifikasi penyedia prasarana itu ada jalan bebas hambatan, ada jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Nanti sambil buka-buka ya pelajarannya yang sebelum-sebelumnya. Ini saya hanya memflashback aja, jadi nggak sampai mendalam. Mengingat ini ada 39 slide, jadi agak banyak. Nah, ini untuk klasifikasi dan spesifikasi jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalan. Ini berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 terkait tentang jalan. Jadi nanti ada kelas jalannya apa, spesifikasi jalannya seperti apa, itu diperuntukkan untuk apa, pengendalian aksesnya bagaimana, persimpangan sebidangnya bagaimana, jumlah lajur minimumnya berapa, kemudian lebar lajur atau jalur minimumnya berapa, mediannya pakai median apa enggak, kemudian untuk pagarnya bagaimana, pakai apa enggak. Itu ada ketentuannya. Nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Selanjutnya masuk ke klasifikasi pengguna jalan tadi. Di sini sudah saya tuliskan juga, nanti dipelajari lagi ya. Jadi jalan kelas 1 itu masuk apa? Biasanya masuk arteri, tapi ketentuannya, ada ketentuannya. Ini ya. Kalau kelas 1 biasanya harus sumbu terberatnya harus lebih dari 10 ton. Karena kenapa? Kalau jalan kelas 1 itu dengan jalan-jalan yang lain pasti tebal perkerasannya juga berbeda. Jadi makanya untuk merencanakan itu pasti beda. Jadi harus difikirkan juga kepada kalian yang nantinya merencanakan jalannya ini masuk ke kelas apa nantinya, kayak gitu. Itu juga harus difikirkan. Karena mengingat jalan-jalan lalu lintas yang lewat itu muatnya seperti apa. Nah, ini untuk lanjutan dari klasifikasi penggunaan jalan tadi ya. Jadi ini diambil dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92 terkait kelas jalan, fungsi jalan kayak gitu. Untuk lebar, panjangnya seperti apa. Nah, ini nanti jadi tolok ukurnya kalian juga ya kalau saat merencanakan. Gambar sudah ada, kemarin sudah di-share sama Pak Sadila juga. Kemudian potongan juga sudah. Jadi nanti terserah kalian mau menggunakan yang potongan yang mana kayak gitu. Yang jelas nanti kalau misalkan ada jalan, segmen jalan yang kalian pilih ada jembatannya, itu nanti beda loh ya berarti untuk hitungannya. Enggak sama dengan jalan yang tidak ada jembatannya. Karena kalian nanti juga harus memikirkan jalan yang lewat di atas jembatan itu kan berarti komposisinya agak beda ya dengan jalan yang tidak ada jembatannya. Nyampe ya yang tak maksud ya. Oke, saya lanjutkan. Ini persyaratan teknis jalan. Jadi nanti kalau misalkan melihat persyaratan teknis jalan itu harus lihat dari fungsinya. Fungsi jalan itu masuk fungsi jalan yang apa? Nanti tinggal disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan ini. Kayak gitu. Terus masuk ke matrik klasifikasi jalan. Biasanya fungsi jalan itu ada yang primer sekunder ya, tapi tergantung juga lagi, balik lagi fungsi jalannya yang apa. Kemudian kelas jalannya yang apa. Kemudian nantinya output akhirnya masuk ke tingkat pelayanannya yang diharapkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan tingkat pelayanan B, tingkat pelayanan C dan D pasti akan beda levelnya kayak gitu ya. Itu sesuai dengan fungsi jalan dan kelas jalannya. Nah, ini merupakan
bagian jalan yang dapat digambar. Jadi jalan sendiri itu tidak boleh terlalu mepet dengan hunian ya, dan juga tidak boleh terlalu mepet dengan ruang pengawasan jalan atau ruasja. Itu ya secara garis besar kalau terlihat mata itu tanah di depan rumah gitu, rumah ini. Jadi harus ada lebihan tanah sebelum masuk ke bangunan kayak gitu. Jadi jalan, kemudian nanti ada ruang milik jalan, ada ruang pengawasan jalan, baru masuk ke bangunan. Jadi nanti kalau teman-teman merencanakan wajib melihat ini. Normalnya seperti ini, tapi kalau kalian lihat di perkotaan, utamanya di Malang, kayaknya nggak kayak gini deh, kayak gitu. Jadi nilai plusnya kalian dapat mata kuliah perancangan jalan itu, jadi tahu mana yang benar kayak gitu. Kita kan kalau sekolah itu kan nggak cuma dapat materi tok ya, tapi kita juga harus mengaplikasikan mana sih yang benernya itu kayak apa. Nah kalau kayak gini kan jadi kalian tahu, oh jalan-jalan yang masih bener di Malang contohnya itu yang mana. Kalau kalian main ke Batu, mungkin kalau di Batu masih ada beberapa tempat yang masih memikirkan tentang ini, bagian-bagian jalan. Tapi kalau di Malang kayaknya jarang ditemui yang seperti ini. Di Suhat mungkin ya, di Suhat masih oke lah. Tapi kalau yang di tempat yang lain, yang itu di Jalan Ijen masih bisa itu, masih sesuai dengan ini bagian-bagian jalan. Tapi kalau untuk yang lain kayaknya enggak. Bahkan untuk selokan aja ada di bawah jalan kalau Malang ya. Seringnya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian merencanakan dapat tenderan jalan, jangan seperti itu ya, karena rentan untuk kerusakan utamanya dan juga merugikan masyarakat kayak gitu. Kan nanti kalau misalkan ada kendaraan lewat di atas got, kendaraan yang lewat di atas sungai, kan rentan ambruk ya. Jadi kan kasihan pengguna jalannya juga sebenarnya kayak gitu. Jadi teman-teman perlu memikirkan itu sebagai perencanaan. Oke, masuk ke ruang jalan. Ruang jalan ini tadi sesuai gambarnya ya. Ini bagian-bagian jalannya. Ada rumaja, ruang manfaat jalan, rumija, ruang milik jalan, dan ruasja, ruang pengawasan jalan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri nantinya. Oke, masuk ke definisi tingkat pelayanan. Nah, jalan sendiri itu ada beberapa levelnya ya, tingkat pelayanan. Ada A sampai F. Ini tergantung dari volume kendaraan LHR. Kan saya rasa teman-teman sudah belajar bagaimana caranya menghitung LHR juga. Nah, itu juga berhubungan dari LHR itu, dan nantinya tingkat pelayanan jalan ini digunakan untuk evaluasi jalan sendiri ya. Jadi kalau kita tahu volumenya rendah kayak gitu, itu berarti nantinya jalannya pasnya pakai yang perkerasan seberapa sih tebalnya kayak gitu. Itu bisa nyangkut ke situ nantinya teman-teman. Oke. Tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota ini saya ngambil dari Ditjen Bina Marga ya tahun 97. Ini untuk rujukannya ambil dari ASTO, Puslitbang Jalan, juga tentang pengukuran elemen geometrik. Nanti teman-teman bisa cari-cari tentang buku rujukan tersebut, atau pakai materi ini juga cukup saya rasa. Nantinya soalnya outputnya cuma ngitung ke MAK ya, pakai metode analisis komponen, nggak menggunakan metode yang lain, karena pengukuran jalan sendiri itu sebenarnya ada beberapa cara ngitungnya. Ada yang pakai SNI, ada yang pakai metode analisa komponen, kemudian ada apa lagi lupa aku. Kalau nggak salah itu ada 3 atau nggak 4 gitu. Jadi teman-teman ini belajarnya yang masih langsung dipilihkan kemarin, nentukan sama Pak Sadila pakai MAK aja, mempermudah teman-teman karena belajarnya lebih enak pakai MAK gitu.
masuk ke kriteria perencanaan. Jadi nanti kalau kalian merencanakan itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama, kendaraan rencana. Rencana kendaraannya nanti berapa. Nah, untuk kendaraan rencana nanti yang buat saya di soal tersebut gitu ya. Kemudian ekuivalen mobil penumpang (EMP)-nya itu juga ditentukan. Volume lalu lintas itu saya juga nanti yang menentukannya. Kan LHR-nya nanti di soal tersebut ya. Dan kecepatan rencana. Kalau kecepatan rencana nanti teman-teman bisa coba menghitungnya. Ada Excel-nya juga nanti. Sudah buka Excel-nya belum? Saya harap sudah. Di situ nanti ada kecepatan rencana juga untuk menentukan geometrik jalan. Alignment-nya seperti apa untuk menentukan tikungannya itu gitu. Nah, masuk ke kendaraan rencana, yang pertama ini dimensi dan radius putar sebagai dasar penyediaan ruang jalan. Nah, ada 3 kategori. Yang pertama untuk kendaraan kecil, itu masuk ke kendaraan penumpang, kemudian ada sepeda motor juga. Selanjutnya untuk kendaraan sedang itu ada truk 3 as, 3 as tandem atau T-bus yang besarnya 2 as. Dan yang terakhir kendaraan besar itu truk tempelan semi trailer gitu. Jadi ada apa namanya yang ada yang narik di belakangnya gitu ya truknya itu. Jadi double. Kemudian ruang manuver kendaraan saat membelok di tikungan atau persimpangan sebagai dasar penyediaan ruang. Itu nantinya juga wajib kalian perhatikan gitu. Nanti kalian ngitungnya ini di Excel yang diberi sama Pak Sadil. Saya rasa sudah diunggah, sudah apa belum ya? Coba deh nanti dicek di materi yang sudah itu apa namanya diberikan. Nah, ini untuk dimensi kendaraan rencana. Nah, dimensi kendaraan rencana ini untuk kendaraan kecil, sedang, dan besar beda-beda ya. Dimensinya juga untuk radius putarnya otomatis juga beda. Jadi teman-teman nanti perlu memperkirakan berapa jumlah kendaraannya yang sudah ditentukan di soal, kemudian kira-kira untuk radius putarnya seperti apa, radius tonjolannya berapa. Kalau untuk tonjolan itu lebih lebih besar ya radius tonjolan daripada untuk radius putar dan ini hitungan tonjolan yang depan belakang. Karena ini totalnya misalnya kayak gitu. Nanti kalau menentukan lihat yang radius tonjolan. Nah, ini untuk besarnya kendaraan. Biasanya kalau kendaraan ini yang kecil 2 as ya. Yang ini yang double, yang sedang, yang belakang double. Kemudian kalau untuk yang kendaraan besar, untuk yang ini yang belakang, yang paling bawah sendiri maaf, itu double semua untuk bannya kecuali yang bagian depan. Gitu. Masuk ke ini gambar radius putarnya ya teman-teman ya. Mungkin ini teman-teman sudah belajar di geometrik jalan. Geometrik jalan itu masuk di apa? Jalan raya kalau nggak salah. Nah, ini sedikit mulang aja, ini termasuk lapak kendaraan. Jadi proyeksi dimensi kendaraan rencana pada saat membelok ke atas perkerasan di atas perkerasan jalan untuk menentukan ruang jalan yang diperlukan. Gitu. Jadi kira-kira nanti untuk kendaraan sedang muternya, beloknya itu pasnya pakai sudut berapa kayak gitu. Ini nanti diperlukan untuk teman-teman menggambar AutoCAD-nya ya gitu. Oh iya, perancangan ini wajib nanti ada gambar kerja. Jadi tidak hanya berupa hitungan, tapi teman-teman juga harus membuat gambar kerja. Makanya kemarin sudah diunggah gambar potongan ya. Iya, gambar AutoCAD, gambar potongannya juga, tapi di situ belum ditentukan untuk tikungannya kayak gitu. Nanti teman-teman ini hitung sendiri. Jadi dari hitungan kalian dimasukkan ke gambar AutoCAD gitu ya. Jadi bukan gambar AutoCAD itu di print. Soalnya kakak tingkat kalian yang sebelumnya ngambil mata kuliah ini beberapa nyampainya kok kayak gitu. Jadi gambar yang sudah saya share itu malah di print terus kemudian dia kumpulkan ya kayak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan hitungan kalian nanti
dapatnya berapa, disesuaikan dengan gambarnya. Nah, dari gambarmu itu nanti baru diprint. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, ini masuk ke kendaraan sedang. Jadi untuk kendaraan sedang, bis, iya, ini untuk ketentuannya. Jadi yang ini tadi untuk kendaraan kecil. Ini untuk kendaraan besar. Masuk ke klasifikasi medan jalan. Jadi ada jalan datar, kemudian perbukitan, dan juga pegunungan. Ini nanti juga perlu dipikirkan tempatnya, karena kalian merencanakan ya sebagai perancang, jadi harus memikirkan nanti, oh ini nanti saya mau merancang tempatnya di daerah jenis bedanya datar, perbukitan atau pegunungan. Nah, ini untuk kemiringan melintang. Gambarnya seperti ini. Nah, masuk ke EMP. EMP itu satuan mobil penumpang. Jadi beda jenis akan beda juga untuk EMP-nya. Ini EMP nanti berguna untuk kalian menghitung di metode analisis komponen sendiri, kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong satuan mobil penumpang itu sama dengan EMP itu sampai berapa? Ekivalen mobil penumpang itu sama ya. Volume lalu lintas rencana. Jadi lalu lintas itu ada lalu lintas harian rencana sama volume jam rencana. Biasanya normalnya kita menghitung yang langsung ke lalu lintas harian dengan cara mengambil di weekend sama weekday. Tapi untuk perancangan jalan ini memudahkan kalian karena nilai jumlah kendaraan kan yang menentukan saya. Jadi kalian tanpa menggunakan LHR bisa nantinya langsung tahu kayak gitu. Ini hanya sebatas tahu aja. Nanti kalau teman-teman melaksanakan penelitian, jadi biasanya di weekend dan weekday kayak gitu. Untuk jamnya biasanya diambil jam-jam sibuk. Untuk yang paling pagi itu biasanya normalnya jam-jam setengah 6, jam 6 itu sampai jam 9. Kemudian kita istirahat, kita mulai masuk jam-jam 11 sampai jam 2, misalnya seperti itu. Selanjutnya untuk yang sore biasanya normalnya ya jam-jam 3 masuk sampai jam 6 kayak gitu. Biasanya untuk LHR seperti itu. Oke, ini faktor K dan faktor F. Saya rasa nanti teman-teman bisa membacanya untuk ini. Nah, masuk ke kecepatan VR. Untuk ruas jalan itu kecepatan yang dipilih sebagai dasar geometriknya ya nanti untuk kecepatan ini. Untuk arteri, kolektor lokalnya berdasarkan tempatnya juga itu harus dilihat. Jadi kecepatannya akan beda untuk yang di datar, bukit, dan pegunungan. Normalnya kalau berjalan seperti sekitar segini ya, 70 sampai 120 km per jam. Tapi kalau untuk yang bukit, untuk pegunungan beda dengan yang datar karena lebih tinggi. Jadi kalau naik itu agak sedikit berat gitu ya. Jadi nggak mungkin sampai 120 km per jam. Ini gambar untuk Damaja, Damija, dan Dawasjanya. Ini sudah ya tadi. Ini penampang melintang. Penampang melintang nanti untuk teman-teman di AutoCAD-nya kemarin sudah diberikan tipikalnya untuk penampang melintang jalan. Jadi nanti kalau membuat jangan lupa jangan terlalu dekat dengan rumah ya, kayak gitu buat perencanaannya. Ini kalau jalannya bertrotoar. Jadi untuk jalan yang bertrotoar dengan jalan yang tidak bertrotoar sedikit berbeda untuk tipikal penampang melintang jalannya. Ini yang bermedian. Jadi jalan yang bermedian itu pasti nanti yang bagian tengahnya kan misalkan lebar jalannya 10 meter. 10 meter kalau bermedian berarti dikurangi nanti ukuran mediannya. Jadi teman-teman kalau merencanakan juga difikirkan pakai median atau enggak. Kalau misalkan nggak pakai median kan tinggal dibagi 2 ya. Tapi kalau ada mediannya, nah itu juga perlu dipikirkan nantinya.
Ini untuk pagar pengaman. Ini biasanya kalau pagar pengaman kita biasa tahu di jalan tol ya, sebagai apa namanya, median di tengah jalannya, kayak gitu. Kalau untuk pagar pengaman. Tapi kalau untuk di jalan-jalan biasa kayaknya jarang ada. Ini mungkin ada di tepi, tapi kalau ada suatu pengamanan. Kalau sekarang kan kayak ini ya, pembatasan, mungkin sering teman-teman lihat yang warna kuning itu. Warna kuning itu kan berisi air itu ya, apa namanya, kayak pagar warna kuning gitu, punya polisi itu. Itu biasanya diisi air. Tapi ya cuma nggak permanen kayak gitu. Kalau yang permanen kayaknya jarang untuk jalan-jalan. Ini untuk jalur dan lajur. Jadi jangan sampai apa namanya, salah ya mengartikannya, jalur dan lajur. Jadi kalau untuk apa namanya, lajur itu berarti nanti tempatnya ya. Maaf, kalau jalur itu tempatnya, kalau lajur itu isinya. Jadi ada satu tempat, satu jalan, terus kemudian ada dua lajur ke arah timur dan ke arah barat, kayak gitu maksudnya. Jadi satu jalur, ada dua lajur kayak gitu. Ini untuk tipikal jalur di jalan. Yang saya maksud tadi yang ini ya, jalan satu jalur dengan dua lajur, dua arah, kayak gitu. Penentuan lebar jalur dan bahu ini untuk arteri, kolektor lokal biasa itu beda karena volume lalu lintas yang dilewati juga beda dan jenis kendaraannya pun juga beda. Ketentuan desain geometrik jalan ini nantinya ketentuannya berdasarkan apa namanya, medan jalannya, kemudian lebar rumija, kecepatan, lebar jalurnya, lebar median minimum, lebar bahu luar, dan super elevasi. Itu nantinya untuk jenis jalannya seperti apa itu juga ditentukan di sini. Ini untuk lajur tadi sudah ya, bahu jalan sudah, median sudah tadi. Fasilitas pejalan kaki. Nah, untuk fasilitas pejalan kaki ini masuk ke tata cara perencanaan geometrik jalan perkotaan. Jadi dia ada ketentuannya sendiri gitu ya, nggak ikut perencanaan suatu jalan. Oke, ini sedikit flashback-nya, masih ada sekitar 4 menit. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan terkait ini geometrik jalan. Oke, silakan. Yuk, saya buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Yuk, ditanyakan. Yuk. Ini gantian kalian ini yang tanya. Bu, yuk. Boleh kasih masukan nggak, Bu? Boleh, silakan Karolus. Bu, apakah boleh, Bu, kelas kita ini mendingan dibuatkan grup WhatsApp saja, Bu, supaya tidak terlalu bingung di classroom nantinya, Bu? Oke, baik. Ya, enggak apa-apa kalau maunya seperti itu. Enggak, soalnya kalau Pak Sadila kemarin mikirnya sudah ada grup Google Classroom ya, jadi kesemuanya di-share di situ gitu mintanya Pak Sadila kemarin. Kan kebetulan ini tim teaching. Ya kalau mau ini untuk kelas genap ini dibuatkan grup WhatsApp, enggak apa-apa, silakan. Enggak apa-apa. Nanti Kak Rolus jadi ketua kelasnya, enggak apa-apa. Buat grupnya ya, nanti invite saya. Error ya? Halo? Gimana Kak Rolus? Oke, Ignatius, ada yang mau tanyakan? Silakan. Yang untuk tugasnya kemarin itu kan ada yang belum dapat itu termasuk saya. Oh iya, terima kasih Ignatius. Jadi kemarin itu memang ada beberapa yang belum selesai gitu ya dari sayanya. Nanti untuk teman-teman hari ini saya usahakan selesai, nanti tinggal dilihat dan segera coba nanti dikerjakan apa namanya, laporannya gitu ya. Oke, untuk yang lain silakan. Karolus malah hilang ini. Silakan untuk teman-teman yang lain.
Renaldi, silakan tinggalkan chat. Itu sama siapa sih namanya, lupa. Kamu klik chat. Marta Yusrin sih, Bu. Iya, kamu tulis saja di chatnya ya. Teman-teman nanti tetap, iya, teman-teman nanti tetap absen ya. Gitu. Nanti tergantung. Ya, Bu. Ditulis di chat. Oke, silakan untuk yang lain. Ada yang ditanyakan lagi? Kemarin sudah ada itu belum? Excel yang dikirimkan belum? Kayaknya kok Ada. sudah ya? Ada, Bu. Sudah ada ya? Bu. Jadi nanti untuk menghitung geometriknya, geometrik jalan, itu teman-teman pakai Excel itu. Jadi antara genap dan ganjil, nanti kalau misalkan kurang jelas ya yang dijelaskan antara saya atau Pak Sadila, kalian bisa diskusi nantinya ya sama teman-teman yang di kelasnya Pak Sadila. Jadi sama aja sebenarnya materi yang saya berikan. Cuma mungkin penyampaiannya yang agak beda, ya sebab kan saya cewek, Pak Sadila kan cowok ya gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nggak ada? Sudah? Oke, baik. Ya udah, saya akhiri kuliah hari ini. Nanti kalau soalnya sudah diterima, silakan silakan di. Itu ada. Ya, sudah masuk. Ya. Silakan nanti diperbaiki ya, teman-teman. Jadi saya tinggalkan komentar, kalian perbaiki lagi, kirim lagi dalam bentuk PDF. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, saya. Oke. Selamat siang, Bu. Dadah.